Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak. Izin memperkenalkan diri, saya Dana Nuramalina dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Nusa Putra. Di sini saya mendapatkan tugas tentang jaringan komputer tentang mengenai mobilisasinya ya Bapak. Mohon izin kesediaannya untuk menjawab. Untuk Bapak ingin bertanya dulu. Untuk nama Bapak sendiri itu nama lengkapnya? Nama Bapak Aceh Lestari Eskom. Kalau untuk jabatannya? Jabatannya sekarang guru aja. Guru. Bapak langsung dimulai aja ya. Boleh, Yang pertama tentang mobilisasi jaringan di lingkungan sekolahnya. Apakah jaringan internet di sekolah mencakup seluruh area sekolah kayak kelas, ruang guru, lab perpustakaan, dan bagaimana cara jaringan tersebut didistribusikan ke setiap ruangan, kayak pakai kabelan atau apa? Nah, kalau di Yasti ya, khusus umumnya di Yasti itu berbeda-beda jalur. Ada jalur SMK, ada jalur SMA, ada jalur aliyah. Nah, nanti mobilisasinya di Sanawiyah itu nanti terbagi menjadi beberapa lokasi ya. Satu untuk lab itu sendiri, jaringannya jaringan kabel dan nirkabel. Kemudian jaringan mobilisasi untuk kantor. Itu jaringannya menggunakan yang pertama menggunakan kabel dulu ya, karena disaringkan menggunakan kabel karena memang jauh ya. Kalau mobilisasi itu terbentur pada gedung ya. Kalau mobilisasi kalau menggunakan VIP itu kalau menggunakan gedung itu jaringannya berkurang kalau terbentur oleh gedung. Kita jaringan kabelnya langsung menggunakan kabel dulu, kemudian tiap ruangan itu menggunakannya nirkabel. Itu dari ke komputernya menggunakan nirkabel. Itu karena untuk teknologi yang sekarang kan tidak, artinya kalau menggunakan kabel kan agak ruwet ya, banyak jaringan yang harus sana kemari. Kalau menggunakan nirkabel itu enak, langsung ke pusat yang ada di kantor ruangan tersebut. Kayak pakai access point atau router gitu. Nah, satu pasti harus pakai router, karena router itu adalah fasilitas yang dibuat untuk memperkuat sinyal digitalnya. Baru nanti udah pakai router itu langsung ke masing-masing komputernya gitu. Itu salah satunya. Kalau tidak pakai router nanti jaringannya tidak kuat. Gitu. Kalau kan di sini kayak ada wifi gitu ya. Nah, siswa sama gurunya gitu dapat mengakses jaringannya nggak Pak? Pribadi. Termasuk di dalam penggunaan WiFi-nya, siswa juga bisa mengakses komputer, artinya mengakses internetnya, karena disediakan, tapi dalam satu pusat ya, satu pusatnya ada tiga pusat yang gunakannya, satu ruang BP, satu ruang lab itu sendiri, kemudian satu ruang guru. Itu yang berdekatan bisa mengakses, artinya ketika dia ulangan, dia mengakses VIP yang berada di pusat-pusat tersebut. Karena ada tiga tadi, satu BP, dua lab, yang satu ruang TU. Itu mobilisasi. Terus kalau jika ada ruangan atau fasilitas baru, apakah si ruangan itu langsung disiapkan jaringan komputer atau internetnya? Yang baru tergantung dari kebutuhannya. Ya, misalnya kan di sini tadi kemarin ada multimedia ya. Multimedia itu lab yang digunakan untuk berbagai macam kegiatan siswa yang berhubungan dengan multimedia, misalnya editing dan sebagainya, kemudian internet dan sebagainya. Itu membutuhkan WiFi yang cukup besar, artinya internet yang cukup besar. Sekolah menyediakan atau membuat fasilitas sendiri karena dia harus khusus itu untuk lab multimedia. Itu beda dengan lab kalau lab yang di atas kan lab komputer umum nanti seluruh. Kalau lab multimedia khusus untuk multimedia itu sendiri. Itu tapi multimedia ini bukan khusus untuk MTS saja, itu diungkap untuk seluruh lembaga yang disentralkan di ASTI. Tapi kalau ada tentang ruangan baru gitu yang pengen ditambahin gitu ya Pak, ada yang bertanggung jawabnya nggak Pak? Ada. Nah, di sini pertanggungjawabannya, satu misalnya lab komputer itu termasuk ada pertanggungjawaban untuk lab umum, artinya lab umum yang di atas ya, untuk yang biasa kita gunakan untuk belajar siswa. Tapi ada juga lab untuk multimedia, itu khusus. Nanti siapa yang bertanggung jawab untuk lab multimedia? Nah, kemudian ada khusus yang digunakan untuk pertanggungjawaban untuk VIP. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk VIP keseluruhannya? Itu ada, termasuk maintenance yang digunakan di lab itu sendiri. Itu ada khusus untuk pertanggungjawaban masing-masing gitu. Termasuk Bapak kan di sini pertanggungjawabannya seperti menyediakan proktor untuk ujian ya. Bapak kan tiap hari tiap tahun selalu jadi proktor. Makanya pertanggungjawabannya bagaimana
penyaluran dari internet itu sendiri, itu salah satu. Selanjutnya, ini pernah ada nggak sih Pak, kendala saat memperluas jaringan dan bagaimana solusi Bapak? Ada. Di antaranya setiap kegiatan pasti ada kendala. Kendalanya satu, misalnya kalau kita menggunakan VIP, misalnya mau tembus ke salah satu gedung, itu pasti kendalanya kalau VIP itu kan tidak boleh tembus kepada gedung, itu pasti terpotong. Makanya kita menggunakannya kabel gitu kan. Kabel juga ada apanya? Ada kekurangannya. Kekurangannya lebih jauh maka sinyalnya akan lebih berkurang. Salah satunya kendalanya ada itu. Disiasatinya adalah dengan tadi harus adanya router. Artinya dengan adanya router itu sinyal akan sedikit kuat gitu dengan adanya router tersebut. Tidak boleh langsung gitu ya, itu salah. Bapak lanjut, ini kebagian mobilisasi di luar jaringan instansinya. Kalau apakah guru-guru atau siswa bisa mengakses sistem sekolah dari luar kayak e-learning cloud atau gimana gitu? E-learning itu Yasti udah menyediakan e-learning sendiri ya sejak tahun 2010, termasuk Bapak yang maintenance-nya. E-learningnya dia sudah membuat sebuah misalnya website yang berhubungan dengan media belajar, itu sudah ada rentet e-learningnya, sehingga nanti ketika siswa membutuhkan pelajaran dan lain sebagainya, informasi yang berhubungan dengan Yasti itu ada di e-learning Yasti, namanya zona belajar Yasti, di situ juga ada. Dan itu bisa diakses oleh siswa dan luar sekolah. Berarti nggak hanya di sekolah doang ya Pak? Enggak, itu bisa di luar, bisa di mana saja, termasuk misalnya mau tentang PPDB ya, penerimaan siswa baru, orang bisa melihat spanduk PPDB yang berada di zona belajar Yasti yang websitenya punya Yasti khusus ini. Apakah ada kerjasama antara Yasti dengan pihak luar ke jaringan sekolah seperti kayak vendor atau komisi? Kalau di sini semuanya karyawan yang internal aja, semuanya karyawan yang mengerjakannya, kecuali mungkin internet. Kalau internet mungkin dari luar, termasuk IndiHome dan sebagainya, itu teknisinya itu khusus dari luar. Tapi khusus untuk jaringan semuanya ada di Yasti, semuanya karyawan Yasti semua. Kalau sistem keamanan jaringan untuk akses dari luar, apakah kayak ada pakai VPN atau kayak? Untuk pengamanan nggak ada VPN itu udah langsung. VPN-nya udah langsung dari IndiHome-nya itu sendiri ya. Tidak ada sistem firewall yang digunakan untuk sendiri, nggak ada. Itu untuk umum saja. Ini yang tentang bagian wireless atau WiFi di jaringan sekolah Yasti-nya. Apakah seluruh area sekolah terjangkau WiFi dan apakah ada titik akses poinnya? Ya, titik akses poinnya tadi sudah disebutkan bahwa tiap lembaga itu mempunyai titik akses sendiri, termasuk SMK kan itu luas ya di belakang itu. Itu SMK udah keluar di atas ya, di belakang itu sampai ke artinya bisa sampai keluar sebenarnya, sampai keluar jaringan lembaga ini, sampai kalau misalnya udah orang tahu akses komputer Yasti itu udah tahu passwordnya bisa diakses ya. Itu di sana ya, sendiri di titik 1 di MTS Yasti juga semuanya sudah ada 3 titik yang sudah dibuat untuk termasuk untuk warga Yasti, termasuk diantaranya adalah siswa, guru, dan mungkin tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk mungkin yang tahu akses misalnya tamu lah gitu ya, itu bisa digunakan asalkan dia mengetahui tentang firewall atau passwordnya itu sendiri. Terus kalau WiFi-nya itu diamankan dengan sistem login atau kata sandi, atau apakah ada pemisahan jaringan untuk setiap itu? Tentu yang namanya WiFi pasti ada kata sandinya. Makanya orang yang masuk itu tidak boleh sembarangan ya, kecuali tahu sandinya. Nah, sandinya itu dia berkala. Iya, artinya berkala itu tiap bulan itu pasti berubah. Karena WiFi itu udah dari man to man itu pasti tahunya ini, sandi MTS Yasti ini, sandi MTS Yasti ini. Kadang-kadang orang yang luar Yasti juga pasti akan tahu. Iya, makanya tiap bulan itu dirubah ya. Termasuk yang global itu yang di atas itu kan semuanya sampai ke depan itu tahu, termasuk SMA itu udah ada WiFi-nya. Itu tiap maintenance orang ayah di Yasti itu semuanya tiap bulan itu siswa dikasih tahu, tapi nanti tiap perubahannya tiap bulannya itu pasti berubah. Karena nanti kalau tidak dirubah itu orang lain bisa tahu gitu. Tapi ada perbedaan nggak Pak, kayak buat siswa, ruang guru? Ada nanti
Yang ruang guru itu ada dua nih WiFi, WiFi-nya untuk guru, termasuk yang ini ya. Ini khusus guru nih, tidak boleh diketahui oleh siswa. Tapi nanti yang di atas itu untuk siswa. Nah untuk ulangan nanti yang di atas itu satu ada dua ada beberapa WiFi titik-titiknya ke tiap itunya pasti perbedaan. Nanti yang direset itu nanti yang siswa, yang guru mah enggak. Karena yang guru tidak dikasih tahu, tidak dipublikasikan. Yang dipublikasikan itu khusus untuk siswa saja. Itu diperbolehkan, termasuk ada yang di Alia, ada di SMK, ada di sini juga. Itu siswa tahu mana dari ini itu dimulai dari tahun 2000 setelah Covid lah. Itu dibuat untuk siswa nih, untuk belajar siswa. WiFi-nya ini. Nah, kata sandinya gitu kan, tiap orang pasti dikasih tahu ketika belajar. Itu salah satunya. Berarti Bapak yang bertanggung jawab. Masing-masing. Masing-masing teknisi yang ada teknisi ini. Tiap titiknya itu artinya tiap lembaga itu ada yang bertanggung jawab tentang WiFi itu sendiri. Baik Bapak, itu pertanyaan dari Diana, sekian aja. Terima kasih banyak ya Bapak udah membantu menjawab. Mohon maaf dari kesalahan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.